Ya, karena selama ini kalian ngejalin hubungan, berkomunikasi, itu cuman untuk adu argumentasi, bukan untuk saling mengerti. Jalan terbaiknya ini yang kayak gimana nih? Oh, ini nih yang bisa kita capai untuk ngebuat hubungan kita jadi lebih baik. Karena hubungan yang sehat adalah hubungan yang kita sama dia itu setara sebenarnya gitu. Hey, halo semuanya. Lo semua lagi dengerin gue, Giri Ardian. Atau kali ini bisa dibilang lo lagi nonton gue. Selamat datang di YouTube gue. Ini video, kalau nggak salah ini video kedua yang ada visualnya gitu. Tapi dengan settingan seperti ini baru pertama kalinya. Dan ini juga karena seperti yang kalian tahu, terakhir kan di episode terakhir gue bilang kalau gue bakal membedakan konten yang ada di Spotify dan di YouTube gitu. Sebenarnya juga karena kedepannya gue ngarep gue bisa lebih explore konten untuk kalian gitu. Jadi di tiap platform kontennya beda-beda, tapi semuanya bisa berguna buat kalian. Karena gue makin ngerasa kayak oke, daripada podcast gue semuanya cuma jadi obat tidur, kenapa nggak gue bikin sesuatu yang baru supaya orang-orang juga bisa lebih ngerti. Karena katanya kalau kita belajar dengan menggunakan lebih banyak indera kita, itu jadi lebih nangkep gitu daripada cuma sekedar suara. Kalau misalnya ada visualnya juga dan kalian pay attention gitu kan, fokus, jadi lebih bisa lah ibaratnya ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai itu premium dan cuma pengen dengerin suaranya aja juga nggak masalah, terserah kalian deh pokoknya. Hari ini gue pengen ngasih tahu kalau benar udah mulai nih konten gue dibedakan dari yang YouTube dan Spotify gitu. Jadi buat yang belum tahu, gue udah upload konten terbaru podcast yang ke-56 di Spotify, ngebahas soal abusive relationship. Jadi kalau lo pengen mampir, buruan mampir ke Spotify abis ini. Tapi ya nonton dulu deh ya. Karena gue juga pengen ngebahas hal yang sama, karena baru-baru ini ngebahas abusive relationship, terus jadi banyak diskusi di DM Instagram, jadi banyak diskusi juga di platform yang lain gitu. Gue jadi pengen nambahin sedikit soal abusive relationship itu sendiri gitu. Jadi kemarin di episode 56 kita udah pernah ngebahas apa aja sih yang ngebuat seseorang akhirnya jadi berubah gitu ya, berubah jadi abusive gitu. Hubungan jadi gak sehat, baik pelaku dan korban, yang katanya by data 1 dari 3 perempuan itu ada di hubungan yang abusive, dan 1 dari 4 laki-laki ada di abusive relationship juga gitu. Jadi nggak melulu soal perempuan nih yang jadi korban gitu, yang laki-laki juga banyak yang ngalamin hal yang sama gitu. Jadi kita harus sadar kalau abusive relationship ini tuh ada di sekeliling kita, dan ya mau nggak mau kita harus buka mata lah ibaratnya gitu. Karena biasanya di awal-awal kalau kita belum sadar kita ada di hubungan yang nggak sehat, kita tuh nggak ngerasa kita itu abusive. Kita tuh ngerasa kayak ya udah, ini tuh bukti cinta gitu. Ini tuh hal yang biasa terjadi di sebuah hubungan gitu. Dia ngelarang-larang lah, atau ada argumentasi sedikit lah di antara kita gitu. Karena ya tujuannya karena kita menunjukkan rasa sayang gitu, rasa kepemilikan gitu. Dia kan punya gue kan punya dia gitu. Jadi kayak ngerasa ini adalah hal yang wajar gitu. Nah dari sini aja kita bisa ngerti gitu kalau sebenarnya perumpamaan cinta nggak harus memiliki itu bisa banget dipakai di obrolan semacam ini. Jadi maksudnya cinta nggak harus memiliki itu bukan berarti kita kalau suka sama seorang terus kita nggak perlu jadi pacar dia. Tapi kalau kita beneran cinta, kita nggak perlu punya rasa untuk bisa memiliki. Karena kalau kita ngerasa memilikin, kita ngebuat pasangan kita jadi sebuah objek. Kayak kita tuh ngejadikan dia sebuah properti, yang pada akhirnya kalau dia ngelakuin kesalahan atau dia ngelakuin sesuatu yang nggak kita pengen, kita ngerasa kita pantas, kita berhak untuk melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan ke sebuah properti atau ke sebuah benda gitu, karena kita merasa memiliki dia. Padahal pada dasarnya kita tetap sama-sama dua manusia yang berbeda, yang harusnya nggak pantas dibegitukan gitu. Maka dari itu, kalau gue tarik kesimpulan gitu, bukan berarti cinta itu nggak harus ngejalin hubungan, tapi pun kalau udah ngejalin hubungan, kalau beneran cinta, kita harusnya nggak merasa memiliki dia gitu. Karena kita berdua tetap dua orang yang berbeda, yang kebetulan punya visi yang sama,
misi yang sama untuk jalan beriringan gitu. Maka dari itu, di awal biasanya nggak berasa kalau kita sama dia ada di hubungan yang abusive gitu, ada di hubungan yang ini nggak bisa diwajarkan sebenarnya, karena pada umumnya yang beredar di masyarakat gitu, kita pikir ini adalah hal yang biasa buat dilakuin gitu. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kita bisa cari tahu sebenarnya apa aja sih ciri-ciri tanda-tanda abusive relationship, supaya kita bisa jaga diri gitu, bisa kayak ya seenggaknya keluar atau beneran membatasi kalau misalnya emang hal-hal tersebut terjadi di hidup kita gitu. Bahasan lengkap soal ciri dan tanda-tanda ada di podcast ke-56 Abusive Relationship di Spotify. Abis ini buat melengkapi obrolan kita, lo harus dengerin di Spotify, oke? Nah, kalau udah tahu tanda-tandanya gitu, kalau udah tahu hal-hal apa sih yang krusial gitu untuk kita ketahuin supaya terhindar dari abusive relationship, kita tuh kayak udah setengah jalan keluar dari atau terbebas dari hubungan yang abusive. Kebanyakan yang belum tahu nih ya, jadi kayak nggak bisa membatasin diri. Gue pernah bahas kan di podcast gue kalau kita tuh harus mencintai diri kita dulu sebelum kita ngejalin hubungan sama seseorang gitu. Nah, definisi mencintai diri kita sendiri salah satunya adalah dengan memberikan boundaries ke diri kita gitu. Kayak batasan-batasan apa yang perlu kita beritahu ke pasangan kalau kita pengen ngejalin hubungan dengan dia gitu. Karena kan gue udah pernah bilang, dan gue rasa banyak yang makin kesini makin setuju gitu kalau sebenarnya ngejalin hubungan tuh perasaan aja nggak cukup. Definisinya gimana biar perasaan aja nggak cukup? Ya maksudnya adalah ngejalin hubungan tuh ada komitmen, ada tanggung jawab, ada hal yang pengen dicapai gitu bareng-bareng. Kalau pengen ngejalin hubungan sama seseorang, contohnya, oke, gue pengen ngejalin hubungan sama dia karena tujuannya nikah, Ger. Nah, kalau misalnya mengarah ke hubungan yang serius seperti itu, berarti kan ada hal yang pengen dicapai. Yang pengen dicapai adalah kalau kita pengen ngejalin hubungan itu tujuannya untuk mencari tahu apakah dia adalah orang yang cocok buat kita atau enggak, dan begitu juga sebaliknya, apakah kita adalah orang yang cocok buat dia atau enggak. Nah, untuk menentukan itu baiknya diberikan boundaries dari awal, batasan gitu dari awal. Sebenarnya seperti apa sih sosok pasangan yang kita mau? Seperti apa sih sosok pasangan yang enggak kita mau? Seperti apa sih yang kita butuh? Seperti apa sih yang enggak kita butuh? Kalau misalnya belum pernah ada dialog itu dengan diri kita sendiri, kayak gue jadinya mempertanyakan sebenarnya ngejalin hubungan hari ini tuh buat apa gitu. Karena baiknya ngejalin hubungan tujuannya itu untuk cari tahu apakah dia nantinya cocok buat kita atau enggak gitu. Dan untuk menentukan hal tersebut kita butuh pedoman kan di awal gitu. Dan dengan memiliki boundaries ini juga, itu bisa ngebuat kita terhindar dari abusive relationship. Karena begitu ada sesuatu hal yang gak sesuai dengan prinsip kita bisa bilang ke dia, oke, aku gak bisa nih ngejalin hubungan yang semacam ini gitu. Jadi kalau misalnya dia pengen berjuang bareng-bareng sama kita, dia juga bisa mengerti hal tersebut gitu, karena udah jadi batasan dari diri kita sejak awal. Enak banget kalau misalnya semuanya bisa diomongin sejak awal, oke? Pun kalau misalnya udah terlambat, belum pernah ada obrolan hal tersebut, gue rasa bisa dimulai dari sekarang supaya kedepannya hubungan kalian jadi lebih baik. Ya, selain komunikasi yang baik kan, tujuan yang pengen dicapai dari sebuah hubungan kan untuk bisa berkembang kan, bisa bertumbuh bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada dialog atau diskusi semacam ini berkembang di hubungan kalian, harusnya nggak masalah. Oke? Dari abusive relationship yang terjadi, sebenarnya kenapa sih seseorang jadi berubah? Karena di awal-awal biasanya kan nggak ada intensi untuk menyakiti kan. Karena pada dasarnya di awal kita pikir, oh ya kita berdua itu cuma pengen nunjukin rasa sayang aja masing-masing, kayak bukti cinta gitu. Kayak yang tadi gue bilang. Contohnya gimana, Ger? Contohnya misalnya di awal-awal perhatian yang dikasih ke kita berlebihan gitu kan. Tapi di awal kita nggak berasa itu berlebihan, kayak ya udah itu perhatian yang dikasih buat kita aja. Sampai pada akhirnya lama-kelamaan kok dia pengen tahu semuanya tentang kita ya. Kita jadi terbatas ruang geraknya gitu. Nah itu tuh yang nggak kita sadarin. Karena pada awalnya kita pikir ya itu adalah hal yang wajar dilakukan pasangan kita gitu. Tapi karena kita nggak punya batasan-batasan, hal apa yang jadi privacy, hal apa yang
harusnya baiknya disimpan sendiri misalnya, atau dia boleh cari tahu soal gue, dia boleh cari tahu soal kehidupan yang selama ini gue lakukan, tapi sejauh apa. Kalau misalnya jadi ngebatasin ruang gerak atau ngebuat kita jadi nggak bisa bersosialisasi seperti kita pada biasanya, kan jadi nggak sehat hubungannya, paham kan? Kita berubah jadi orang lain atau kita nggak diizinkan untuk bisa jadi diri kita sendiri, itu yang bahaya. Nah maka dari itu batasan-batasan itu penting banget supaya kita bisa ngasih tahu ke pasangan kita, oke, aku maunya ngejalin hubungan yang kayak gini. Kamu setuju atau enggak? Kalau enggak, win-win solutionnya kayak gimana nih? Harus didiskusiin. Karena kalau enggak kayak gitu, lama-kelamaan kita jadi propertinya dia gitu. Kita jadi barangnya dia gitu, bendanya dia. Kita jadi miliknya dia, dan itu hubungan yang gak sehat. Karena hubungan yang sehat adalah hubungan yang kita sama dia tuh setara sebenarnya gitu. Kita tuh berhak jadi manusia seperti apa yang kita mau, dan dia harus dukung itu gitu. Tapi kalau misalnya terlalu banyak aturan, yang juga jadi ciri-ciri hubungan yang abusive, terlalu banyak hal yang dikhawatirkan, ngejalaninnya pasti jadi nggak nyaman. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu, kalau ditarik kesimpulan, Ger, sebenarnya apa sih inti dari seseorang itu bisa jadi pelaku abusive atau korban abusive gitu? Nah, ini nih yang belum gue bahas di podcast 56 Abusive Relationship yang ada di Spotify itu. Jadi, ini bisa jadi tambahan lah. Inti dari abusive relationship itu sebenarnya apa sih gitu. Gue baca artikel yang bilang kalau inti dari abusive relationship adalah insecurity dan juga ekspektasi pada sesuatu yang gak pasti. Kita bahas satu-satu. Misalnya insecurity. Ada orang yang ngejalin hubungan cuman karena dia pengen jalin hubungan aja kan, yang pada akhirnya karena tujuannya itu bukan untuk cari tahu apakah dia itu yang terbaik buat kita atau enggak, kita jadi ngerasa kayak, oke, takut deh gue. Kalau misalnya udah ngejalin hubungan sama dia, tiba-tiba harus ditinggalin tengah jalan gitu. Jadi daripada gue harus ngerasain patah hati itu, mendingan gue batasin aja ruang geraknya. Mendingan gue bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain aja. Jadi gue tahu dia tuh ngapain, gue tahu ruang gerak dia itu seperti apa gitu. Jadi gue ngerasa aman. Nah karena hal tersebut ngebuat hubungannya jadi gak sehat. Padahal kita tuh gak bener-bener ngerasa bangga loh kalau misalnya tahu pasangan kita setia karena kita kekang gitu. Gimana bisa kita seneng ngejalanin hubungan yang kita tahu pasangan kita itu setia cuman karena dibatasi ruang geraknya gitu. Jadi padahal dia itu cuman gara-gara terisolasi aja dari dunia gitu. Makanya dia setia. Kalau kita lepas, kalau kita percayakan, kita belum bisa tahu apakah dia itu beneran setia sama kita atau enggak. Nah, pola pikir ini yang harus perlahan-lahan kita perbaikin. Karena kalau kita sama-sama percaya dia yang terbaik buat kita, harusnya kita nggak berlebihan rasa khawatirnya, supaya dia juga bisa tetap ngejalin hubungan sama sosialnya seperti manusia pada umumnya. Kalau misalnya rasa insecure itu perlahan-lahan bisa kita kelola, harusnya hubungannya jadi lebih sehat. Tapi gue kan insecure gara-gara dia juga gitu, gara-gara dia ngebuat gue ngerasa nggak aman. Dia suka menel-menel lah, dia suka DM-in cewek-cewek misalnya kayak gitu. Ya itu tinggal gimana pola komunikasi kita ke dia aja. Lebih baik ya pola komunikasi yang gue saranin adalah pola komunikasi yang asertif, yang tegas gitu. Kalau emang setelah dijalanin itu nggak sesuai dengan prinsip yang lo punya dari awal, boundaries tadi, batasan-batasan tadi, ya lo bisa bilang kalau ini hubungannya nggak jalan nih kalau kayak gini. Mau gimana? Kita cari jalan tengahnya deh. Kamu butuhnya kayak gimana? Aku butuhnya kayak gimana? Terus kesampingkan ego masing-masing. Jadi kayak ada goals penengah untuk hubungan kalian gitu. Jadi bukan untuk memenuhi ego lo, bukan untuk memenuhi ego dia juga, tapi untuk cari tahu jalan terbaiknya ini yang kayak gimana nih.
oh ini nih yang bisa kita capai untuk ngebuat hubungan kita jadi lebih baik. Nah itu yang perlu dicari tahu. Kalau misalnya kalian berdua ngejalin hubungan yang makin kesini makin terbatas ruang geraknya gitu. Paham ya? Percaya deh, kalau kita udah berhasil mengelola rasa secure di dalam diri kita sendiri, hubungannya pasti jadi lebih nyaman dijalaninnya gitu. Yang kedua, inti dari abusive relationship adalah ketika kita berekspektasi untuk sesuatu yang gak pasti. Kita berharap dia berubah, itu salah satunya. Kita berharap hubungannya bakal bisa jadi lebih baik dengan sendirinya ke depannya. Nah, gara-gara itu tuh, karena kita nggak mempelajari sebenarnya apa yang terjadi dalam hubungan kita, justru hubungannya jadi lebih memburuk. Maka dari itu, ketika ada sesuatu hal yang nggak kalian ngerti, tapi ngasih rasa sakit di hubungan kalian gitu ya, kalian harus segera cari tahu, ini tuh sebenarnya kenapa ya? Biasanya hal-hal yang melibatkan emosi tuh, yang pada akhirnya ngebuat kalian jadi kayak terkuras energinya untuk terus-menerus berargumentasi satu sama lain, ya karena selama ini kalian ngejalin hubungan, berkomunikasi, itu cuman untuk adu argumentasi, bukan untuk saling mengerti. Nah itu yang perlu dicari tahu. Begitu ada sesuatu hal yang masih mengawang-awang gitu ya, belum jelas nih arahnya kemana dalam hubungan kalian, itu harus segera didiskusikan, ini sebenarnya kenapa ya? Gimana cara untuk bisa ngebuat ini kelihatan ujungnya gitu. Kita tuh harus ngapain dalam hubungan ini. Itu tuh pentingnya kita bisa menentukan boundaries di dalam diri kita gitu. Jadi kita tahu apa yang terbaik buat diri kita, dan dia juga tahu apa yang terbaik buat diri dia. Jadi pada akhirnya ketika ngalamin hubungan yang abusive, bukan malah nanya ke diri sendiri, kayak mempertanyakan kebaikan diri sendiri. Oh ya mungkin gue jadi pantas diginiin karena gue kurang baik, gue ya emang kayak gini gue adanya gitu. Udah cukup bersyukur ada orang kayak dia yang mau terima gue apa adanya gitu. Bukannya kayak gitu, tapi justru mencari tahu gitu. Oke, gimana caranya untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dia juga sama, gimana dia bisa lebih cocok untuk jadi pasangan gue ke depannya. Jadi hubungannya jadi makin sehat dan kalian jadi makin nyaman ngejalaninnya. Oke? Jangan lupa untuk lebih jelasnya soal abusive relationship bisa dengerin di Spotify. Jadi follow Spotify, terus subscribe YouTube gue juga, dan gue juga udah ada di TikTok sekarang. Masing-masing platform yang bisa kalian lihat di deskripsi di linktree/Geryardian. Semuanya kontennya beda-beda, bisa kalian follow dan subscribe semuanya supaya bisa dapat lebih banyak konten-konten kayak gini. Oke? Thank you udah dengerin. Bye.